Padahal ya tidak, ya harusnya tidak. Boleh downnya sekarang, harus besok downnya. Jangan pada ini. Jadi seperti ini teman-teman. Ini kau USD ya. Ada di HP yang satunya sebenarnya sih kalau kita mau trading hack ya. Trading hack itu mengandalkan sifat broker teman-teman. Oke, ke tips lain ya, jangan ke trading hacks. Ini di luar materi, mungkin kalau teman-teman mau tulis silakan ya. Jadi kita mau tips apa nih sebentar. Sekarang time zone jangan karena jadi materi Sanva teori. High and low jangan, sebentar. Tipsnya tentang indikator. Ini udah enggak ini ya. Apa teman-teman maunya apa ininya yang mau dibahas apa ini? Apa enggak kedengeran loh. Biar mendalam. Waveform oscillator, it's okay. Ini AO itu pendalamannya nggak boleh sembarangan loh teman-teman ya. AO ini strukturnya kompleks banget. Memang sih AO itu hanya ada 2 piringan ya. Piringan atas, ini bikin piringan atas, bikin piringan bawah. Iya memang betul. Tapi ini di setiap signal lane-nya AO kok kecil banget. Ini ya kan dia AO ada warna ketika di down gitu dia bisa bikin bullish signal gitu ya. Contohnya mana ini kayak gini ya. Jangan asal loh teman-teman, ini ada artinya semua, bukan sembarang. Waveform oscillator itu diciptakan bukan hanya untuk 2 piringan, tidak ya, ada penjabaran logikanya. Saya paling senang menggunakan AO waveform oscillator adalah untuk mengidentifikasi area divergence gitu ya. Widya, kamu tadi sampel yang mana? Ini tah? Iya. Udah kayaknya ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Ini teman-teman akan terkecoh. Serius akan terkecoh. Yang teman-teman tarik yang mana? Nah, ketika ada divergence, ini divergence. Nah, yang perlu diperhatikan ketika divergence seperti ini, bukan tentang sudut kemiringannya toh teman-teman ya. Bagus banget ini kita pembahasan. Oke, kita tambahkan. Saya mau pingin volume yang ini karena ada colornya dan bump seperti ini. Oke, pertanyaannya, kalau divergence ya, kita harus lihat volumenya dulu. Oke, nggak percaya coba kita ke kau dulu gitu kan. Mana ada divergence di hari ini gitu kan ya, divergence gitu ya, presisi nggak sih dengan volume itu divergence-nya gitu kan. Nanti ada penjabarannya antara volume dengan divergence atau konvergensi. Cuman saya konvergensi tidak mempelajari ya, kala itu sebenarnya diajari, cuman saya tidak terlalu ini karena ternyata aktualnya di market hampir jarang terjadi. Oke. Mana divergensinya, sampel yang sudah terjadi ini ya, logisnya nanti ke Sika mereknya tadi. Nah ini good ya, jadi volume tinggi ya. Nah ini divergensinya good ya, volumenya tinggi loh Widya, mana ini kan volume ini ya. Nah AU down gitu kan, mana ya, betul ya, ini oke. Ini jadi arah market makin tinggi, indikator makin rendah. Oke, itu berarti divergence gitu kan. So konfirmasinya gimana? Sama ya, polanya sama seperti yang udah kita live streaming kan kemarin. Siapa izin out? Oke, Candu, hati-hati, anaknya nangis ini. Candu jangan-jangan itu Vivi nggak ikut izin out. Vi Mukidi
Mukidi, coba kamu komen dulu di sini Mukidi. Sebelum bahas AO, mana kamu komen? Terserah di mana. Ini di sini nih. Coba komen dulu Mukidi. Sampai mana pemahamanmu? Mukidi? Gua tak live temenan gue kan grup di. Apa tidur itu? Mukidi? Pupuk sekalian. Oke. Kita harus melihat besarnya volume media ya dan teman-teman yang lain ketika ada apa namanya bearish divergence atau bullish divergence gitu ya. So volume itu menjadi apa ya alat bantu bahwasanya oh iya loh di sana memang volatilitasnya high gitu kan. Volatilitasnya high kok candlenya kecil gitu ya. Dia menyimpan apa nih, ada rahasia apa gitu kan. Sesuatu yang kecil kok harganya mahal gitu kan. Kenapa mahal ya, ini dibuktikan dari volumenya gitu kan. Candlenya kecil banget gitu, volatilitasnya kecil tapi kok volumenya kok gede banget, ada apa gitu kan. Tapi kok ternyata tidak breakout gitu. Nah di situ bisa menjadi alat evaluasi sebelum terjadinya bearish divergence, bisa ya, tapi bukan berangan-angan besok divergence, itu bukan ya, tapi kecenderungan akan terjadi divergence nih gitu. Oke, dengan ditandai volume yang besar, candle kecil ya. Udah kayak gitu, di sini dibuktikan ternyata memang benar-benar divergensi. So, bam gitu kan, divergensi. Nah, di sini di kedua ya, kalau lebih bagus lagi ya ini harus volumenya tinggi ya, harus sama-sama tinggi volumenya, itu good banget buat divergensi. Nah, itu kita melihat by volumenya. Apakah penting sih volumenya? Penting ya. Tanpa volume, saya nyalakan rokok dulu. Istri saya cemburu. Saya sambil makan malam saya serah. Saya sambil makan, coba teman-teman cari materi selain AO, selain divergence. Vivi, bangunin pacar kamu mungkin, Vivi. Ngorok dia.
Bandung 1 ke 2. Apalagi? Yang lain nggak ada yang nanya. Siap Pak Made. Terima kasih udah join. Oke Pak Made. Sama-sama Pak Made. Berapa makhluk? Dian, Endi, Dian, Bowo, Bede, Arif, Bukiti, Rehan, Endi, Apriansyah, Heri, Yus, Hendra. Gak ada ini pertanyaan kalian. Takenden megang melebu. Nombe paling ngantor. Bahas Ichimoku racikan propos. Mulai itu perang kalian satu grup aja pembahasannya beda-beda, ada alligator, Ichimoku. Aku aja belum tadi Widya. Yang lainnya pertanyaan loh, pertanyaan. Kalau itu kan kalian ingin bahas. Pertanyaan yang kalian gak mudeng. Pertanyaan yang nggak mudeng kan lagi buat PR. Nanti kan nggak mau bahas. Oh iya ya, benar juga ya. Lin, aku bagi mam, Lin. Wah, master scalpingnya komen kayak. Satenya rasanya kayak ayam. Scalpingan ala Omsan. Jangan sel. Alasannya saya pingin boy.
Sosial sih. Beresiko. Apa? Ya, lower band aja nggak bisa ditembus kok. Enakan pakai ini nih. Salah. Bentar. Satu menit. Biar harus miring, susah sih. Susah bro kalau di HP. Nah, ya enak sate. Istri saya itu gampang ya. Dia cemberut itu kalau saya lupa makan. Saya tadi bingung, cemberut itu orang kenapa ya? Mana Golden Cross dan Dead Cross? Men? Kamu tahu nggak ya? Garis-garis ini apa? Garis-garis itu kamu tahu nggak fungsinya apa? Gimana mas? Ini garis-garis ini tahu nggak fungsinya apa nih? Lihat nih. Jam ya. Kamu tahu nggak garis-garis ini fungsinya apa nih, garis yang ini nih? Ini garis gini. Tahu nggak apa? Kurang begitu paham mas. Itu pembagi periode waktu. Bahwasanya ini minggu sekarang 4 jam itu parameter minggu. Ya, nah,
Ini teman-teman tulis semua kayak gini aja nanti nggak tahu lagi. 1 bulan adalah parameter untuk 1 tahun. Oke. 1 minggu parameter untuk 1 tahun juga. Oke. 1 hari parameter untuk 1 bulan. Oke, pembaginya len-len ini. Jadi ada batasnya. Oke. Terus 4 jam parameter untuk 1 minggu. Oke. Terus 1 jam sampai 1 menit parameter untuk 1 hari. Oke. Pertanyaan ini adalah golden cross dan dead cross. Yang kuat yang mana? Ya ini kan dead cross, ya udah sell aja. Sell, kan? Tapi ketika nanti kalau tak jelasin, jangan dulu, jangan. Kamu kan melihatnya 4 jam, Nendi. Kamu lihatnya di 1 jam. Nanti kamu di 1 jam, berarti kamu udah melakukan backtest ya, kalau kamu udah nanya kayak gitu. Dulu teman-teman di Sanfa itu yang sekarang jadi senior kalian, mereka pusing karena saya suruh nyari yang ribet-ribet kayak gini, ya kan? Ada golden cross, ada dead cross gitu. Itu nggak bisa tak jawab Nendi, karena itu akan menjadi materimu nanti. Oke, di Sanfa Indonesia. Yang udah ngerjain tuh rombongannya Yus itu, tapi nggak tahu masih nyantel apa enggak. Yus, Kidi sama siapa nih? Coba lihat. Maksudku sebelum dikasih pertanyaan saya nanya dulu, Mas. Percuma nanti. Terus si Kidi, Rehan, Endi, Abriansa, Mas Agun, Yus. Nah, jadi ini adalah fungsinya sangat banyak ya, Nendi ya, fungsinya. Contoh ya ini EMA 21 aja, tungguin di EMA 21 adalah retrace. Ini 21 juga retrace gitu kan. Retrace itu apa gitu kan? The circle of retrace itu pernah dengar nggak sih? Itu sebuah apa ya? Jadi kita itu di lingkaran kehidupan itu suka retrace ya. Keuangan kita retrace, down terus naik lagi, down naik lagi, ulang lagi dari nol lagi sama. Market juga dia harus kalau mau ulang trennya dia juga harus turun dulu mencari area retrace gitu kan, melanjutkan gitu. Kalau bahasa awamnya koreksi lah gitu, koreksi kecil. So ketika menemukan golden cross dan dead cross, yaitu pentingnya kamu matematika kemarin. Oke, matematika kemarin gimana? 1, 3, 4 hasilnya berapa? Kan tadi siang Rehan tak tanya, mana Rehan? Saya udah nggak ada, saya ikut. Ntar teman-teman nengokin. Kenapa saya nunggu ini? Soalnya besok ini gas ada apa? News yang bisa berlawanan dengan bearish ya. Makanya saya ini harus taking profit ya. Kalau enggak bahaya ini kalau nggak taking profit. Kenapa? Karena saya ngentrinya juga telat, nggak di pucuk. Untungnya nunggunya subuh. Pucuk udah dapat pucuk. Kan coba lembur gitu kan bisa dapat pucuk. Padahal 3 jam lah ya. Jam 3 jam 2 pagi itulah bisa dapat pucuk. Besok ada news dia bisa berlawanan. Totalitasnya ngeri. Nah ini apa namanya 21 bagi 34 berapa, 34 bagi 21 berapa, terus 89 bagi 21 berapa gitu kan, itu harus ada logisnya. Contoh kayak gini, udah uptrend ya, ini kan udah golden cross gitu. Nah ini dulu aja, ini lagi trend turun gitu kan, 89 di atas, 21 dan 34 kan trend turun kan, dia naik gitu kan, berarti akan kembalikan dan udah dikonfirmasi oleh 21 dan 34 mengalami golden cross gitu kan. So wes gitu kan, apa berarti akan ada pembalikan. Pertanyaannya, mau ngalamin dead cross lagi, ngalamin golden cross lagi, pasti kan pusing kan. Ini kayak gini kan pusing, yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang terakhir. Ini kan dead cross, ini golden cross gitu ya. Kalau dijelasin
jelas. Sekarang nanti malah jangan. Soalnya tadi juga kalau kamu teliti pas live streaming pertama udah tak jelasin ke teman-teman Sanva Theory ketika market golden cross di atas 89 padahal udah uptrend, market dead cross di bawah 89 padahal udah downtrend gitu kan. Dan tadi udah tak jelasin soalnya kalau kamu teliti ya. Nah intinya kalau dead cross dan golden cross yang dipakai yang mana, yang terakhir, jangan yang pertama ya, karena ini dimajukan jadi lebih cepat. Ketika ini udah golden cross kamu posisinya masih di sini, itu sebabnya saya buy di sini. Saya buy di sini, saya buy-nya di sini, di pucuk saya buy-nya, bukan di lebah gila gitu, bukan di lebah tapi di pucuk. Di sini nih saya buy-nya. Kenapa? Itu sih dia udah konfirmasi buy gitu kan, so dia udah saya buy aja lah gitu kan, daripada Senin saya takutnya nggak pagi gitu kan, saya takutnya bangun siang gitu. Nah, saya buy di situ tuh kayaknya ya. Kan 1806 gitu kan, karena saya takut terlambat gitu, takut bangun pagi. So ya udah, kenapa bisa tahu di situ? Ya bukan tahu di situ kan, itu juga dari Fibonacci pun jadi terendah di minggu ini gitu kan. Saya pengennya kalau ngentri itu ya di terendahnya, di tertingginya gitu, jadi nyenengin gitulah. Oke, nah pertanyaannya kalau ada dead cross dan golden cross itu yang perlu itu kemarin matematika kemarin itu adalah harus mudeng, harus paham, harus ngelotok di luar kepala. Kalau 21 dan 34 ketemunya berapa, berarti market akan kemana, kecenderungannya nih gitu. Tidak selalu pasti tapi kecenderungan ya. Parameternya yang mana aja, nanti akan ketemu area-area yang sama, dia market bereaksi ya. Bahas apa ya video? Oke, Nendi, itu nanti diteruskan di Sanva Indonesia ya, karena itu kalian harus lulus bisa masuk Sanva Theory, harus benar-benar ngelotok di luar kepala tentang tadi matematika tadi ya. Kalian udah kerjakan pertama kali loh. Oke, nah, saya ke ada aligator, siapa aligator TV ya, standar kan, mungkin ini standar. Settingannya nggak beda jauh dengan EMA, cuman dia apa ya bedanya, lebih banyak dead cross dan golden cross ya? Tidak juga sih. Kalau EMA saya kan membantu mencari, mengidentifikasi area retrace, area bonds gitu kan. Aligatornya kan tidak ada tuh ya kan. Beda jauh, 89 aja ya 1824, 13 itu 1839 di atas ya, jauh banget. Nggak ada fungsionalnya, itu fungsionalnya sama aja dengan tren. Cuman kalau aligator kayak gini, aligator itu yang perlu dipahami mulutnya ya, mulut aligatornya ya. Ketika dia mau menerkam mangsanya gitu, aligator itu apa sih ya, kayak sejenis binatang gitu ya. Jadi ya bukan sejenis binatang ya, emang binatang kan. Jadi mulutnya apa? Buaya. Sopo iki sing ngomong? Aku pak. Oke. Nah ini jadi mulutnya itu yang dipakai ya, kalau aligator itu mulutnya. Cuman ini harus jeli kalian. Ini yang trading pakai aligator rata-rata orang kan Melayu, Malaysia banyak banget yang pakai aligator ya. Aligator sama QM gitu kan, terus sama karena kan kebanyakan anak-anak Malaysia jarang yang swing, mereka scalping gitu kan. Scalping yang membutuhkan arah tren yang jelas. Kalau tanpa tren ya kalau nggak pintar
price action ya hancur. Ya, aligator itu yang paling penting kita harus bisa baca moncongnya, mulutnya. Ini moncongnya pergerakannya kemana nih? Gitu kan. Oh dia mau apa ya? Cuman sering nangkep signal false gitu ya, false signal gitu kan. So kayak gini. Terus mana hukum bondsnya ada nggak ya? Ada nih hukum bondsnya. Ya kan di bonds gitu. Ya kayak gini-gini doang sih, sama aja sama moving average biasa. Ya lebih baik pakai triple MA. Triple MA itu good banget malah. Adanya di MKL, di MT5 PC ya. Ada MT apa namanya? Double exponential moving average ya. Itu good banget ya. Jadi moving average standar, racikan ataupun moving average apapun masih sell, dia udah buy duluan, udah memberikan signal buy. Keren banget itu. Ya saya pakai itu juga kalau di PC. So ini malah lebih good mungkin ya kalau untuk filter signal tuh, lihat ya, lebih presisi mungkin si birunya jauh. Nah ya kan jauh gitu ya, lebih presisi karena dia pakai 13 kan. Ya plus minus lah, setiap indikator pasti akan ada plus minusnya. Cuman ya yang harus dipahami ini moncongnya Vi, kalau kamu mau trading pakai apa aligator ya, harus paham betul konsep-konsep pola moncongnya ini. Ketika dia mau menerkam maksanya, ketika dia mau ke darat itu berarti dia mendongak ke atas gitu. Harus paham pola-pola. Bahkan ini strukturnya ya menyebut kebilangan Fibonacci number gitu. Jadi saya nggak pakai aligator. So, dulu sempat sih pernah mau pakai aligator. Daripada aligator mending price action aja. Kasian. Tes 3 kali, jangan-jangan malam-malam breakout naik. Pada pakai stop sombong-sombong aja. Udah biar. Oke, price actionnya gimana nih? Mbak Bowo sama Om Nur nih udah tak ajarin. Teman-teman lihat nih ya. Ini hukum HHLL sih ya. Ini teman-teman yang dipakai yang ini kan. Ini udah pernah tak ajarin tapi pada lupa kayaknya. Yang dipakai yang merah pasti ya, yang ini ya. Betul nggak? Oke, yang dipakai yang itu ya, good itu support apa resisten itu ya. Nah, kalau saya yang ini. Oke. Sama yang sama yang oh gini aja. Oke ya. Ini kita nyari HH. So, di sini ada HH lagi nggak? Ada. Ada. Mana? Kok nggak dimainkan? Beda teorinya. Beda hukumnya ini. Entry gitu kan. So, law-nya yang mana yang dipakai? Yaitu ya, close terendahnya mana? Oh yang ini sama aja dengan law-nya gitu kan. Ini udah pakai itu.
coba? Gampang kan? Apa coba yang ditangkap? Kalau ini di bonds ya sell, ya yang atasnya bond sell, taking profit di supportnya. Mana supportnya? Supportnya adalah ini. Ya, bam. Nah, ini di breakout gitu ya udah buy gitu kan. Taking profit di mana? Di sini. Gitu. Di resistennya. Nah, dulu saya trading scalpingnya pakai kayak gitu. Kayaknya. Apakah itu berlaku di semuanya? Ya berlaku lah. Ya, berlaku. Ingat nggak video yang saya bilang? Kenapa saya entry di sana? Sana entry. Ah, ini dia. Nah, itu entry gitu kan. Nah, gitu kan. Ini kan entry dia. Tuh kan. Paling ujungnya di bonds ya udah langsung entry aja, sell gitu, itu logikanya. So cari lagi mana gitu kan logisnya. Tapi ada 4 ya, high, low, close. Makanya Pak Berry bilang mau buy, saya bilang waduh frame berapa gitu kan, ingat enggak? Nah, oke, itu di breakout ya udah jangan jangan buy gitu kan. So cari low-nya berarti tinggal kan. Low-nya di breakout ya udah jangan yang buy, itu logikanya kayak gitu. Ada gambaran nggak ini tentang ini? Ini yang tak ajarin dulu Om Bowo sama Om Nur ini. Dulu oh, ini udah di breakout kan? Tadi di false dulu, di reject. Ya, sekarang di breakout dan market tepat di atasnya. Itu good banget. Good banget. Kenapa Om hanya nggak dipakai? Yang ini. Ya bukan hukum ya, nanti ada penjelasan logisnya. Tapi ini kan hanya tips ya, bukan materi ya. Nanti kalian malah tangannya gatal scalpingan. Profitable kok, profitable, nggak percaya backtest aja. HHLL-nya gitu ya, tarik hari kemarinya gitu, nanti muncul dia. Ya, kalian bisa entry di mana? Sini. Bisa, oke. Sini, jangan dipasang. Nah, di situ kan. Itu doang. Oh, itu ada support, ada asistennya gitu. Jadi bukan hanya close dan ininya market ya, tapi ada hukum kalau dia sebut QM ya atau apa sih namanya, tapi ada logisnya. Coba itu kenapa berhenti di sana ya, karena volatiltas sudah terlalu tinggi gitu kan, menurut Sanfa teori itu udah terlalu tinggi volatilitasnya, jadi dia rundingan dulu, hanya news yang bisa menjebol atap ya, atap atau lantai rumah, hanya news yang bisa menjebol. So sebentar lagi kan newsnya high impact juga kan ya. Crude oil coba 18.30. Sejam 30 menit lagi. Kunci. Pemahamannya apa kalian tentang itu? Nendi, Widya, Ulin, Dian, Bowo, Beri, Arif, Vivi, Mukidi, Rehan, Masakun, Alvin, terlambat terus kamu Bin, Fabriansa, Hendra. Apa pemahamannya tentang yang saya kasih itu? Masuknya ke support dan resisten advance ya.
Jadi itu untuk mengidentifikasi di mana market akan bounce. Karena kan tidak selalu market ke pivot, tidak selalu ke support resisten yang diciptakan oleh pivot point gitu kan. Hukum pivot point kan market bergerak di atas pivot, dia kecenderungan naik dulu ke resisten 1. Tidak mampu menembus resisten 1, maka dia harus kembali ke support ya. Sebelum kembali ke support, maka market harus bisa menembus level pivot point. Oke, setelah pivot point ditembus, maka dia harus ke support satunya. Support satunya nggak bisa ditembus, dia bounce, dia kembali lagi harus menembus pivot point hingga akhirnya dia harus kembali ke resisten 1. Barulah di situ resisten 1 diuji dan akhirnya di breakout. Ketika udah terbreakout, maka hukum wajibnya, hukum mutlaknya adalah dia harus ke resisten 2. Nah, itu hukum pivot point Camarilla. Bagaimana hukum pivot point Fibonacci? Tidak beda jauh, hanya saja kalkulasi secara matematikanya yang berbeda hingga akhirnya menciptakan land yang berbeda. Itu sebabnya kita nongkrong di Investing Trading View, gunakan software, gunakan Excel gitu kan, kita bikin pivot point, itu pasti akan berbeda-beda ya, karena teori pivot point kan ada sekitar berapa ya, CPR, Fibonacci, Camarilla, terus Classic, terus the the peak in the peak ya, the peak biasanya dipakai oleh broker-broker lokal ya, karena perhitungan pivot point-nya itu menggunakan hukum support dan resisten psikologis ya. Support dan resisten psikologis ini roll number ya. Roll number itu apa sih? Bilangan bulat gitu loh teman-teman ya. Contoh gold 1800, 1700, nah itu adalah level-level support dan resisten psikologis ya. Berbeda dengan kalau broker lokal kita Indonesia itu selalu menempatkan pending order itu di area pivot point, terus sama support dan resisten psikologis. Makanya kadang membernya atau klien-kliennya atau investornya gitu kalau sampai floating minus itu banyaknya minta ampun. Kenapa? Karena mereka itu biasanya menempatkan di area-area pembelikan malah. Contoh buy stop, sell stop. Nah kebanyakan kan broker lokal seperti itu ya. Bukan kebanyakan lagi, orang saya banyak kok di grup temenan sama mereka. Kayak si kemarin kan si Mbak Dia itu ke rumah saya itu gara-gara saking pusingnya itu floating itu sekitar 70.000 USD ya, 70.000 USD, bukan 7.000 USD loh ya teman-teman, 70.000 USD. Saya ngelihatnya aja udah kebakaran. Itu dana berapa customer gitu, bukan hanya satu customer. Beruntunglah gold naik kan minggu ini ya, alhamdulillah nggak jadi MC gitu kan. Cuman kesalahannya broker lokal yang sering terjadi adalah jadi dia suka menempatkan pending order di area-area yang crucial, area-area yang sangat berbahaya, high risk gitu ya. So contohnya supportnya di 18, jangan ngomong support, kayak gini nih contohnya nih. Ini kan secara pivot ini adalah resistance strong, mana ya? Nah, sebenarnya dulu Pak Gema pun, saya sependapat dengan apa yang Pak Gema katakan ya. Pak Gema kan pernah mengatakan bahwasanya broker lokal harusnya lebih eligible lagi, bukan eligible ya, apa ya bahasa Pak Gema ya, harus lebih aware lagi untuk SDM tentang analisnya gitu ya. Kenapa? Karena ya itu kan melibatkan dana masyarakat gitu ya, dana orang banyak gitu. So kalau sampai lolos kan itu kasihan konsumen. Saya satu pendapat, saya suka apa yang dikatakan oleh Pak Gema. Kenapa? Ya karena aktualnya kayak gini sih, ini katakan resisten nih teman-teman ya. Oke, sorry aku ngepas banget di sini resisten gitu kan. Kan market itu tidak selalu
Kalau false kan dia naik dikit kayak gini kan, ya enggak? Nah, ini bahayanya broker lokal itu menempatkan pending order buy stop gitu di sini ya. Jadinya buy di pucuk. Itu sering terjadi ya. Apa Om Hendra juga ngalamin ya Om ya? Loh, kayaknya ngalamin ini Om Hendra. Ya Om ya. Kayaknya sih ngalamin kayaknya. Yang tak ingat-ingat itu ngalamin ini Om Hendra. Jadi banyak broker lokal itu menempatkan pending order di area-area yang tidak masuk akal. Ya, kalau itu Pak Gema debat sama siapa ya? Ketika Pak Gema meminta izin atau disuruh gitu ya, menganalisa sahamnya PT apa gitulah ya. Sebenarnya belum ini sih ya. Belum ada di Ajaib kala itu. Cuman memang Pak Gema kan basically memang saham kan gitu kan. Itu debatnya sama siapa tentang broker lokal lah kala itu. Ya benar yang dikatakan Pak Gema, kalau analis-analis di broker lokal tidak punten, memang mungkin orang berpendidikan lah ya, S2, S3 dan sebagainya, kan belum tentu mereka mahir di market ya. Ya, belum tentu loh orang-orang yang notabene sampai S2 Singapura, S2 Amerika gitu, belum tentu mahir di market teman-teman. Ya, belum tentu mereka jago menganalisa. Ya logika dasarnya kan apa, analisa itu semuanya berbeda. BMKG menganalisa bencana aja beda-beda kok. Ya kan, ada banjir di sana, toolsnya beda, indikatornya beda. Akan ada tsunami di sana, indikatornya berbeda lagi. Oh, nanti di sana akan ada gunung meledak nih, erupsi dulu dia seperti ini. Itu juga ada tools parameter khusus yang digunakan oleh BMKG. Namun yang jadi problemnya kalau broker-broker lokal tidak ada. Mereka hanya mengandalkan udah pivot point aja. Kecenderungan seperti itu. Makanya jarang brolog yang sampai bisa go public, maksudnya bisa sampai ke mancanegara gitu ya. Ada satu itu cuman Monek ya. Monek itu sekarang ke Singapura kalau nggak salah ya. Sebentar. Monek. Kalau nggak salah, seingat saya Monek itu ke Singapura ya. Karena Monek kerjasama dengan, lupa saya ini namanya. Ada kok temen di sana, ada kok. Jadi ngituin si Monek ya. Si siapa namanya? Moneknya ini bikin sayap baru di Singapura. Ya, teman-teman bisa cek websitenya gitu. Nanti saya kasih linknya di apa namanya, Monek ini ngapain di sana ini sampai ke mancanegara. Tapi itu real ya, Indonesia baru Monek Indonesia saja, broker lain belum ada gitu ya. Bentar saya buka WhatsApp saya, temen soalnya baru apa terbang dia ke Singapura. Bentar, Genscope ya, Genscope itu dia udah ini ya nih, Bray, gua ke Singapura dulu, besok kita jumpa sebelum gue berangkat. Nah, lu pegang apa gitu kata aku kan ke dia, Genscope Bray. Oke, besok kita lanjut, coba lo cek websitenya deh, apa, nanti gue yang atur, gue di Singapura pegang untuk head analysis. Tapi gue masih pakai ini nih apa, Exim sama ICM. Tak bilang ke dia, coba deh lo buka-buka Genscope gitu kan, kata si teman. Wah, emang kenapa harus Genscope gitu? Enggak, ini punya kita loh, kita harus bangga gitu. Siapa gitu kan? Monek Investama, dia kembangkan sayap di Singapura, gandeng Genscope ya. Genscope itu di Singapura itu sebenarnya awal mulanya berdirinya Genscope itu dia exchange ya, kayak money changer biasa gitu, tapi pemiliknya super genius kemungkinan, dan ditopang dengan dana-dana investor yang besar, hingga akhirnya berubah menjadi perusahaan trading yang familiar, terkenal di Singapura, Hong Kong, sampai dia udah berapa sayap lah ya. Genscope, coba teman-teman searching, nanti saya kasih kayak gini nih alamatnya. Genscope. Wah, ini Monek ya. Monek good. Ya, satu-satunya Indonesia Monek yang bisa melebarkan sayap
Kenapa? Karena Monex pun berbeda ya, cara dia menganalisa, cara dia membrandingkan produknya, cara dia memasarkan produknya udah berbeda dengan broker-broker lokal yang lain yang notabene hanya guide investor yang minimum deposit 10.000 USD gitu kan. Itu di Monex tidak dilakukan, tapi dia juga merangkul kaum retail gitu ya, kayak bisa deposit 10 juta atau 5 juta gitu bisa di Monex gitu. Jadi Monex ini hybrid, dia mau mengikuti zaman. Kalau broker-broker kita rata-rata ortodok, mereka masih menggunakan sistem LLG, Local London Gold gitu ya. Local London Gold kayak di Cyber Futures, terus Saratoga punya siapa Sandiaga Uno gitu kan, Rifan dan lain sebagainya. Nah, LLG ini kan sangat ortodok. Kenapa ortodoks? Yang trading kan bukan kita punya duit kita taruh di broker, yang trading tradernya brokernya gitu loh ya. Itu perusahaan-perusahaan pialang futures itu seperti itu cara mainnya, yaitu makanya terkenal dengan broker lokal jelek gitu ya, image-nya jelek gitulah. Nah, kalau Monex berbeda, bisa melebarkan sayap lah intinya. Nah, ini teman-teman kalau mau cek di Genscope ya. Tapi saya belum mau coba karena teman juga di situ baru berapa sih ya, baru 2 tahunan lah, belum lama kok dia join di Monex. Soalnya ingat banget saya pas saya merit lah ya, saya merit itu teman udah mulai trading itu, saya belum. Gue trading nih bla 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 kata dia. Enggak lah, saya di properti gitu bilang ke temen kan. Gimana di Karawang itu sempat ketemuan, cuman si teman ini juga belum mahir banget di tentang market gitu kan. Terus di akhir 2020 apa ya, pas saya udah trading lah, udah fokus itu ya, dia bilang lo jangan pakai broker lokal deh, gue yang kerja di broker lokal aja anti broker lokal kata dia. Dan banyak hal tentang broker lokal yang saya tahu dari temen. Terus pakainya broker apa ya, pakainya broker luar aja, broker manca gitu kan. Kalau broker lokal banyak nakalnya katanya, minimum depositnya juga nggak ada yang kecil, jarang yang kecil. Oh ya udah, jadinya fokusnya di broker-broker mancanegara. Nah, kalau teman-teman mau nyobain tuh Genscope ya, itu tanah air yang sudah kerjasama dengan sistem trading negara lain lah. Kalau mau nyicipin silakan. Ya, tapi kalau saya masih setia dengan leverage 1/3000 ya. Yang modalnya kecil profitnya gede maksudnya gitu. Oke, kayaknya nggak ada pembahasan yang lainnya nih ya. Kayaknya udah ngalor ngidul gitu sih omongannya. Ya kayaknya tidak ada pembahasan lain. Tapi sebentar, ini ada kejanggalan teman-teman. Oh, ini 30 menit, pantesan saya merasa janggal. Oke, benar kok. Ya, benar ini. Good lah. Udah breakout aja, itu tinggal di break gitu ya. Terus kalau nemu kayak gini resistennya yang mana? Bukan yang biru ini teman-teman ya, yang ini nih, yang hijau ya teman-teman. Kok yang hijau? Ya harus yang hijau ya. Penjelasannya gimana gitu kan? Penjelasannya gimana? Kenapa harus yang hijau? Kenapa nggak harus yang merah gitu kan? So itu di false ya masih ada celah dia naik. Ingat ya, false itu memiliki 2 hukum. Dia bisa breakout, dia bisa bounce ya. Terkecuali rejection dia kecenderungan bounce gitu kan. Cuman kan kalau false itu masih ada 2 hukum, hati-hati ya. Jadi kalau di Google kita diajarkan false berarti nggak jadi break gitu ya. Hati-hati teman-teman ya. Kalau menemukan candle false itu hati-hati, jangan gegabah langsung pembalikan gitu kan. Itu area-area serem gitu ya kalau false itu. Jadi kalau bahasa candlesticknya false itu doji gitu ya. Antara buyer dan seller bingung nih gitu kan. Yang mau turun juga bingung nggak ada seller gitu kan. Mau naik juga dia bingung, bayarnya nggak ada penekanan gitu kan. So ya dia false di area support atau area resisten gitu logikanya. Dan ini kecenderungan false ya. Namun kalau dia mampu break gitu ya, tembus, so itu good gitu ya. Kenapa yang dipakai yang hijau sih gitu kan? Ya karena close tertingginya adalah yang hijau ya, yang digunakan adalah close. Close itu market.
ya. Open dan close itu market, high and low itu broker, ya. Harus dipahami, high and low itu broker, close dan open itu market. Oke, pahami dua kalimat itu. High dan low adalah broker, open dan close adalah market. Oke, kenapa ya? Open dan close broker tidak bisa memainkan, ya, kecenderungan tidak bisa memainkan, namun high and low broker bisa mainkan dengan servernya. Cara mengidentifikasi server gimana sih? Bisa nggak ketahuan gitu ya? Mengidentifikasi server di MT4, MT5 yang curang bagaimana? Tidak bisa teman-teman. Cuman kita bisa melihat dari slip back, ya. Requards itu contohnya kita taking profit 1831 gitu ya. Sorry. Kita taking profit 1835 gitu. Ini di 1831 karena kita mau tidur, kita mau taking profit. Pas di taking profit nggak bisa teman-teman. Muncul lagi requart. Nah, itu kecenderungan broker-broker kayak gitu itu nakal ya, teman-teman ya. Yang requart terus slip back. Kalau slip back masih wajar sih ya, broker-broker ECN kayak sekelasnya Pepperstone yang saya gunakan, IG pun juga masih suka slip back ya. Apalagi kalau kita scalping gitu. Exosio gitu saya pernah pakai, itu juga sering slip back kalau kita transaksi bombardir gitu, itu sering slip back. Cuman kalau slip back ini kan lebih cenderung ke apa ya, pengambilan order teman-teman. Jadi beda dengan requards ya. Requards itu contoh kita entry di sini nih ya, pas kita klik kayak gini, klik sell gitu ya, itu nggak mau teman-teman, dia requards. Pas tahu-tahu marketnya udah di sini ya, orderan kita baru di order gitu. Nah itu requart, seringnya kayak gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak delay gitu loh ya, itu servernya dimainkan. Nah itu kalau broker-brokernya kayak gitu, itu kecenderungan nakal. Nah ini nggak jadi false nih teman-teman, hati-hati. Kalau ini di break ya, kalau ini di break kecenderungan ya naik ya, karena resistennya bukan yang ini dalam teori saya. Oke, coba kita buktikan. Bukan yang biru ya resistennya, tapi yang hijau. Tapi kalau di close marketnya itu udah break banget ya, udah break banget gitu kan dia ada 4 ya, pakai hukum 4 pilar ini, high, OHLC, open, high, low, close ya, OHLC. Jadi contoh kita gunakan indikator apa gitu kan, biasanya ada contoh kayak CCI ya, CCI. Nah kayak gini kan, ada harga tipikal, ada close, ada open, ada high, ada low. Pergerakannya rata-rata itu berarti high HL dibagi 2, terus harga tipikal gitu ya, tipe harganya gitu, berarti HLC ya, high, low, close dibagi 3. Kalau bobot penutupannya itu lebih kecenderungan dia pakai yang sistem linear ya. Kalau di dalam siapa mereknya, moving average itu pakainya linear. Bobot penutupan HLCC ya, high, low, close dibagi 4 gitu, itu hukum matematika semua. Dan kalau teman-teman bedah secara mendalam, ini semua indikator itu menggunakan ini ya, cikalnya adalah moving average gitu ya. Contoh seperti ini ya, contoh kita pakai, katakan saya mau dulu pakai RVI gitu ya, RVI standarisasinya seperti ini gitu, 10 ya, bam, seperti ini. Nah RVI ini, line-nya RVI dan CCI ini diciptakan oleh moving average ya, yang dikode, yang diprogram ke dalam bahasa MetaQuotes, hingga akhirnya terciptalah indikator. Kalau teman-teman memiliki logika yang bisa dijelaskan gitu ya, bisa menghasilkan sesuatu, so itu good ya, bisa dijadikan indikator gitu. Nah itu udah di break ya, sini udah di break, dan si ini juga udah apa namanya, nggak ada signal bearish ya, siapa CCI ya. Signal bearish CCI kan harus dead cross di atas minus harus dead cross di atas, kok minus ya, mata saya lihat apa gimana ini,
Enggak. Harus di atas 100 ya teman-teman. Mata saya yang salah lihat. Ya. Kalau dia mau golden cross harus di bawah minus 100 gitu ya teman-teman. Mata saya salah lihat, maaf. Kalau CCI ya. RVI hukumnya kayak stochastic oscillator ya. Cuman dia kita bisa tambahkan level-level tertentu gitu ya. Kayak apa namanya? Ini berbeda lagi ATR ya. ATR ini contoh kayak gini nih. Ini berbeda banget loh teman-teman ya. Jangan salah. Jadi dia cuma nyari momentum tok. Saya hapus apa ini gitu ya. Nah, ATR itu buat nyari momentum aja teman-teman. Coba teman-teman perhatikan deh. Kayak gini nih. Perhatikan ya. Marketnya kan turun ya. Nah, ini kayak gini kan bingung kan ATR ini. Ya nggak? Marketnya kan turun, ya naik. Ya, marketnya naik, dia turun. Nah, ini mencari momentum tertingginya. Oh, nih udah bikin cekungan nih si ATR-nya. Jadi ngambil momentumnya itu kayak gini nih. Ini high, ya, high kan. Ini ATR-nya high juga. Itu nggak boleh, ya, nggak boleh sell. Ya, jadi ada pemahaman khusus tentang ATR. Ya, jadi kayak pembalikannya, tapi nyari momentum. Contoh kayak gini nih. Ini kalau di ATR ini nggak boleh buy, ya, nggak boleh buy ini kalau di ATR, karena dia momentumnya pembalikan. Pokoknya ini nyeleneh kalau ATR itu. Saya pernah ada temen yang gunakan trading pakai ATR, tapi nggak tahu kenapa sih dia profitnya konsisten kok. Ya, saya mungkin sayanya yang bodoh belum bisa mengaplikasikan ATR gitu ya, tapi dia good banget gitu. Oke, itu ATR. BP ini sih kayak apa namanya, kayak volume gitu, cuman ini lebih mengidentifikasi area apa ya, gedenya volatilitas gitu teman-teman. Ini kalau pakai kayak gini, kalau nggak bisa jerimet, karena sebenarnya harus dipadukan dengan dua kayak gini nih ya. Habis BP lagi tapi bullnya seperti ini ya, tapi jerimet ya, karena itu kan hanya untuk mengidentifikasi volumenya. Ya sama aja dengan volume sih sebenarnya. Nah, tapi ini pemahamannya beda, pemecahannya beda. Kan di break ya udah lebih tinggi kan, nyenengin nggak? Tuh, tuh. Udah, nggak apa-apa. Nanti yang pada sell, ntar dulu habis pada kena stop loss itu yang pada sell. Oke, apalagi ya? Ini pemahaman dasar aja ya. The marker nggak terlalu ini. Momentum sama sebenarnya kayak si ATR, cuman momentum ini adalah base ya, base dari indikator jenis osilator ya, dimana apa namanya, pergerakannya diambil contoh high and low-nya gitu. Awal mulanya indikator itu beracuannya ke momentum ya. Ini untuk mengidentifikasi divergensi juga bisa gitu. Cuman gimana ya, kalau nggak ada titik levelnya serasa kita ngebayang ya, sama aja kita pasang EMA 1 aja kan, logikanya kan seperti itu kan ya. Karena mungkin kita yang belum mahir tentang indikatornya, kan tidak mungkin pihak MetaQuote memasang label di sini gitu ya tanpa tujuan yang jelas, itu tidak mungkin gitu. So apalagi ya, yang paling familiar ya ini RSI ya, tapi saya nggak suka pakai 14 ya. Nah, seperti ini. Nah, saya kadang pakai 21, pakai 89, saya paling sering 89 ya. Terus ini 21 buat apa? Biasanya dia pembalikan juga, bisa nanti ini di atas 70 gitu kan, marketnya di atas analisanya Om San di sini, ya udah sell gitu logikanya. Itu RSI good kok ya teman-teman. RSI familiar banget soalnya. Apalagi ya? Udah, indikator ya itu aja sih. Fungsinya juga sama-sama semua gitu kan. Nah, coba ya objek ya. Apa yang mungkin nemu yang nyeleneh gitu tentang objek. Apa yang mau dibahas? Jangan bilang Elliott Wave ya. Saya kalau Elliott Wave masih gundul banget, otak saya belum nyampe lah. Saya belum
bahasa kasarnya belum diperbolehkan untuk menjelaskan tentang Elliott wave karena strukturnya yang terlalu kompleks banget. Ini apa itu gitu kan? Ini ASR ya. Jadi untuk mengidentifikasi sama aja dengan Fibonacci biasa settingannya ya, tak bikin biasa, cuman ini berhubungannya dengan waktu, nggak bisa asal ini ya. Saya biasanya menggunakan ini itu arts gitu ya, itu ketika mengidentifikasi waktu-waktunya. Ini sebenarnya bisa untuk mengidentifikasi divergensi ya, dihubungkan di area-areanya, contoh seperti ini. Itu belum terjadi, nanti dulu. Coba cari divergensi ya dengan yang kemarin kalian sampel paling banyak yang ini ya, ya nggak? Oke. Ini ya. Salah teman-teman. Oh yang ini ya, kalian divergence paling banyak. Oke. Tarik dan tarik gini kan. Tapi harus di high and low-nya ya. Tapi ya sebenarnya tidak juga sih, karena siapa namanya dia juga memberikan area impuls ya. Cuman harus paham di mana area impulsnya gitu kan. Sama aja sih ya. Cuma kalau kalian tarik Fibu gitu di sini sampai sini ya nggak bisa, nggak akan muncul kayak gitu ya. Ini kan divergensinya kemarin di sini langsung sell gitu kan, sama aja dengan teori yang saya kasih. Kalian harus mencari sudut terendahnya. Kalau untuk sell, sudut tertingginya kalau dulu udah sampai 1834 loh, nyenengin amat. Ya seneng saya. Nangis ini yang sell ya. Newsnya ini udah mulai berarti teman-teman. Jam berapa, 30 tadi udah mulai ini newsnya tuh kan. Saya udah bilang tadi semoga nggak ada tower, malah dibikin tower beneran sama market. Kasihan ini, banyak yang share ini, saya diketawain baik. Alah, bikin tower beneran malah goldnya nangis yang share. Udahlah, bentar saya balas dulu turut prihatin. Gantian sekarang mau ngetawain saya pada bingung lagi nih. Gila ini. Udah ya teman-teman, besok kita lanjut lagi ya. Ini saya udah mulai meja hijau di grup manca. Ini isinya orang-orang songong semua di sini. Kalau ada orang yang share signal, bukan signal, mappingan yang berbeda dengan transaksi mereka, itu dibully habis-habisan. Forex gold ya. Coba bentar. Kasian ya Allah. Adalah ya teman-teman, besok kita lanjut lagi ya. Gak ada pembahasan sih. Oke. Itu si siapa? Andy, Nandi, Widya, Ulin, Bowo, Berry, Arif, Vivi, Raihan, Masakun, Yus, Hendra, Brian, Salvin. Oke ya. Besok kita lanjut. Itu goldnya nengin banget terbangnya. Ya, sesuai